Aku menatap suamiku yang histeris. Pesan sombongnya soal 10 miliar berbalik jadi bumerang. Dia pingsan di depan teller bank, memegang buku tabungan kosong. Inilah akhir dari suami serakah mental pengemis yang kuhadapi. Sebelum ceritanya dimulai, tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Gelas kopi hangat di tanganku terasa kontras dengan dingin yang menjalar di hatiku. Aku duduk di kafe paling mewah di kota ini. Kafe yang biasanya hanya kulihat dari luar. Aroma biji kopi yang mahal dan alunan musik klasik seharusnya menenangkan. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Aku sudah mati rasa sejak lama. Di hadapanku, duduk sahabatku. Dia juga pengacaraku. Wajahnya tenang, profesional. Namun aku bisa melihat sorot mata bangga di baliknya. Dia baru saja menutup map dokumen tebal di atas meja marmer di antara kami. Semua sudah beres, katanya pelan. Blokir sudah aktif. Transfer balik sudah dieksekusi. Gugatan sudah didaftarkan. Kita berhasil. Aku mengangguk. Tanganku tidak gemetar saat aku mengangkat cangkir. Aku sudah berubah. Aku bukan lagi wanita rapuh yang menangis di sudut kamar mandi 6 bulan lalu. Aku adalah badai yang tenang. Saat itulah ponselku di atas meja bergetar hebat. Getaran itu begitu keras. Nyaris menjatuhkan sendok perak di sampingnya. Di layar, sebuah nama muncul. Nama yang dulu membuatku berdebar karena cinta. Kini membuatku berdebar karena benci. Suamiku. Aku membiarkannya bergetar. Aku tahu dia tidak akan menelepon. Dia terlalu pengecut untuk bicara langsung. Dia akan mengirim pesan. Dia akan menghina. Benar saja. Getaran berhenti, digantikan oleh satu notifikasi pesan. Sahabatku mengangkat alis. Dia. Aku mengangguk. Napasku tertahan sejenak. Inilah saatnya. Momen di mana dia mengira dia menang. Padahal dia baru saja masuk ke perangkap yang kubuat untuknya. Aku membuka pesan itu. Jemariku dingin, tapi hatiku membara. Layar itu bersinar terang, menampilkan kata-kata yang penuh kesombongan dan kebusukan. Uang warisan 10 miliar sudah aman di rekening baruku. Kau kusisakan 1 juta buat beli tisu dengan 3 emoji tertawa jahat, wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia, wajah dengan air mata bahagia. Aku membaca pesan itu berulang kali. 10 miliar. Rekening baruku. 1 juta. Beli tisu. 3 emoji tertawa. Dia benar-benar menganggapku sampah. Dia pikir aku begitu bodoh, begitu buta, begitu menyedihkan. Dia pikir aku akan menangis meraung-raung di lantai, memohon padanya, hancur karena sisa 1 juta di rekeningku. Ironis. Aku tidak menangis. Aku justru ingin tertawa. Tawa yang lebih jahat dari 3 emojinya. Kuperlihatkan layar ponsel itu pada sahabatku. Dia membacanya. Awalnya matanya membulat. Lalu bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Manusia paling serakah yang pernah kutemui, desisnya. Dia benar-benar mengira dia berhasil. Dia selalu meremehkanku, kataku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar dan tanpa emosi. Dia pikir aku hanya istri rumahan yang tidak tahu apa-apa selain memasak dan mengurus rumah. Dia lupa. Aku putri dari siapa? Ayahku, sebelum wafat, pernah berkata, "Kamu terlalu baik. Dunia ini akan memakanmu hidup-hidup. Tapi ingat, di dalam dirimu ada darahku. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan biarkan siapapun menginjakmu." Dulu aku tidak mengerti. Sekarang aku mengerti. Dia tidak tahu kita ada di sini. Lanjutku, memandangi orang-orang kaya lain yang berlalu lalang di kafe. Dia tidak tahu kita baru saja menandatangani surat perintah. Dia tidak tahu apa-apa, sahut sahabatku. Dia melirik jam tangan mewahnya. Tepat waktu. Sesuai perkiraanku, dia pasti langsung mengecek rekening barunya begitu jam operasional bank dibuka. Dia mengirim pesan itu dari bank. Aku yakin. Tentu saja, kataku. Dia ingin aku tahu bahwa aku sudah kalah.
Aku teringat percakapan terakhir kami tadi pagi, sebelum dia berangkat. Dia berdandan begitu rapi, memakai setelan jas termahalnya, yang ironisnya, kubelikan menggunakan uangku. Aku ada meeting penting hari ini, sayang, katanya, nadanya dibuat-buat manis. Doakan berhasil, ya, ini untuk masa depan kita. Masa depan kita. Kebohongan yang selalu dia ucapkan. Saat itu aku hanya mengangguk, tersenyum palsu. Semoga berhasil. Dia mencium keningku. Ciuman yang terasa seperti es. Dia tidak tahu bahwa aku tahu meeting penting itu adalah dengan teller bank untuk mengonfirmasi transfer 10 miliar uang warisan ayahku. Dia tidak tahu bahwa aku tahu dia tidak akan kembali ke rumah. Dia sudah menyewa apartemen mewah bersama selingkuhannya. Jadi, apa rencanamu sekarang? Tanya sahabatku, membuyarkan lamunanku. Aku menatap pesan itu sekali lagi. 1 juta buat beli tisu. Aku akan melakukan persis seperti yang dia minta. Jawabku. Sahabatku bingung. Maksudmu? Aku akan ke bank, kataku. Tapi bukan untuk menangis. Aku akan ke sana untuk menonton pertunjukan. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa rekening barunya, yang dia banggakan itu, sudah kosong. Itu ide bagus. Senyum sahabatku mengembang. Tapi kita harus bergerak cepat. Dia pasti akan panik dalam 30 menit. Potongku. 15 menit. Koreksinya. Sistem bank sudah memproses penarikan kembali dana darurat atas namamu. Dia mungkin sedang berjalan ke teller sekarang, mengira dirinya raja. Ponselku bergetar lagi. Kali ini telepon. Dari suamiku. Aku menatap layar itu. Dia pasti heran kenapa aku tidak membalas. Kenapa aku tidak menangis memohon. Jangan diangkat. Saran sahabatku. Tentu saja tidak. Aku menekan tombol silent pada ponselku. Aku tidak ingin merusak kejutannya. Aku berdiri, merapikan blus sutra yang kukenakan. Hari ini aku berpakaian bukan untuk suamiku. Aku berpakaian untuk pemakamannya. Pemakaman harga dirinya. Ayo, kataku pada sahabatku. Kita tidak boleh terlambat. Kita mau kemana? Ke bank. Ulangku. Aku sudah siapkan 1 juta uang tunai. Aku akan memberikannya langsung padanya. Dia akan butuh banyak tisu. Kami berjalan keluar dari kafe mewah itu. Udara pagi terasa segar. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku merasa bisa bernapas lega. Pesan hinaan itu, yang seharusnya menghancurkanku, justru menjadi penegasan. Penegasan bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat. Di dalam taksi menuju bank, aku teringat malam ketika dia pikir aku sudah tidur. Dia berbicara di telepon di balkon. Suaranya pelan tapi penuh kemenangan. Sabar, sayang. Sebentar lagi. Wanita bodoh itu sudah tanda tangan. Begitu uangnya cair, aku akan tinggalkan dia. Kita akan hidup bahagia. 10 miliar, kita bisa keliling dunia. Wanita bodoh itu. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan semua sisa sakit hati, mengubahnya menjadi bahan bakar. Kamu siap? Tanya sahabatku, melihatku mengepalkan tangan. Aku membuka mata. Dingin. Tenang. Siap. Aku lahir untuk ini. Taksi melaju, membawaku menuju babak akhir dari sandiwara busuk suamiku. Dia mengirimiku 3 emoji tertawa. Aku akan memberinya tawa terakhir yang sesungguhnya. Tawa kehancuran. Semua ini tidak terjadi dalam 1 malam. Racun itu disuntikan perlahan-lahan, hari demi hari, sejak hari ayahku menghembuskan napas terakhirnya. 6 bulan lalu, duniaku runtuh. Ayahku, satu-satunya orang tua yang kumiliki, pilar kekuatanku, wafat setelah berjuang melawan penyakitnya. Aku hancur. Aku duduk di sudut ruangan rumah duka, memeluk lututku, tidak tahu bagaimana harus melangkah. Suamiku, pria yang seharusnya menjadi sandaranku, duduk di sampingku. Dia memelukku, tapi pelukannya terasa hampa. Aku di sini, sayang. Semua akan baik-baik saja.
bisiknya. Aku ingin percaya padanya. Saat itu, aku sangat ingin percaya pada seseorang. Seminggu kemudian, pengacara ayahku memanggilku. Wasiat dibacakan. Ayahku mewariskan seluruh bisnisnya pada sepupuku yang memang sudah lama mengelolanya. Dan dia meninggalkanku, putri satu-satunya, uang tunai. 10 miliar rupiah. Jumlah yang begitu besar hingga membuatku mual. Aku tidak pernah meminta uang sebanyak itu. Aku hanya ingin ayahku kembali. Malam itu, suamiku menatapku dengan cara yang berbeda. Ada binar aneh di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Binar keserakahan. Hubungan kami sebenarnya sudah lama dingin. Bertahun-tahun. Dia sering pulang malam, selalu dengan alasan lembur atau proyek besar. Dia menjadi mudah marah, sering menyalahkanku atas segala hal. Keuangan kami pas-pasan, meski dia selalu membanggakan posisinya sebagai manajer di perusahaan ternama. Aku curiga ada wanita lain, tapi aku terlalu lelah untuk bertengkar. Aku terlalu fokus merawat ayahku yang sakit-sakitan. Kini, dengan warisan 10 miliar itu, perilakunya berubah 180 derajat. Sayang, katanya suatu malam, membawakanku teh hangat. Hal yang tidak pernah dia lakukan selama 5 tahun pernikahan kami. Aku khawatir sama kamu. Aku, yang masih diselimuti kabut duka, hanya menatapnya bingung. Khawatir kenapa? Uang itu, 10 miliar. Itu jumlah yang sangat besar. Bahaya sekali kalau disimpan di satu rekening atas namamu, katanya. Suaranya penuh perhatian. Lalu aku harus bagaimana? Tanyaku bodoh. Saat itu aku benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Aku ini suamimu. Tugasku melindungimu dan aset kita. Katanya lagi. Bagaimana kalau kita pindahkan uang itu ke rekening khusus? Rekening aman yang aku kelola. Nanti kita pakai sama-sama. Untuk masa depan kita. Untuk anak-anak kita nanti. Anak, janji manis yang sudah lama hilang dari pernikahan kami. Aku ragu. Ayahku selalu bilang untuk hati-hati soal uang. Tapi aku sedang rapuh. Aku lelah. Aku ingin ada yang mengurus semuanya. Aku tidak tahu. Percaya sama aku, bujuknya. Ini demi kebaikanmu. Kamu lagi berduka. Jangan sampai stres mikirin uang. Biar aku yang urus semuanya. Kamu tinggal tanda tangan. Bujukan itu tidak datang sekali. Itu datang setiap hari. Pagi, siang, malam. Dia menjadi suami paling manis di dunia. Dia memijat kakiku, membawakanku makanan, menemaniku ziarah ke makam ayah. Di saat yang sama, dia mulai menjauhkanku dari teman-temanku, termasuk sahabatku, si pengacara. Buat apa cerita-cerita ke dia? Ini masalah rumah tangga kita. Katanya saat aku bilang aku ingin berkonsultasi dulu. Dia itu pengacara. Pasti pikirannya uang terus. Dia mau komisi. Aku termakan ucapannya. Aku menjauhi sahabatku. Aku mengisolasi diriku sendiri. Hanya bergantung padanya. Puncaknya adalah saat mertuaku, ibunya, datang. Kamu itu beruntung dapat anak saya, kata ibu mertuaku dengan nada sinis seperti biasa. Kalau bukan karena dia, kamu pasti sudah ditipu orang. Wanita bodoh pegang uang banyak itu bahaya. Serahkan saja semuanya ke suamimu. Dia tahu yang terbaik. Tekanan dari suami dan ibu mertuaku membuatku akhirnya menyerah. 2 minggu setelah ayahku wafat, aku duduk di bank. Di sebelahku ada suamiku, tersenyum penuh kemenangan. Ini formulirnya, Bu. Pemindahan dana 10 miliar ke rekening atas nama suami ibu, kata teller itu. Tanganku gemetar saat memegang pena. Ada suara kecil di kepalaku yang berteriak jangan. Tapi aku mengabaikannya. Aku menandatangani formulir itu. Aku melihat dana itu pindah dari rekeningku ke rekening barunya. Rekening aman, katanya. Malam itu, untuk merayakan, dia mengajakku makan malam mahal. Dia bersulang. Untuk masa depan kita yang cerah, katanya. Matanya berbinar menatapku.
Tapi kecerahan itu hanya bertahan 1 malam. Besoknya, dia kembali ke pola lama. Lembur. Aku ada meeting penting. Jangan ganggu. Proyek besar. Akan pulang telat. Dia menjadi lebih sibuk dari sebelumnya. Tapi anehnya, dia tidak pernah terlihat lelah. Dia terlihat bahagia. Dia sering tersenyum sendiri melihat ponselnya. Dia membeli baju-baju baru, jam tangan baru, uang muka proyek. Sayang, katanya saat kutanya dari mana uangnya. Nanti diganti kantor. Kebohongan. Akar penderitaan itu dimulai bukan saat aku curiga dia selingkuh. Itu dimulai saat aku sadar dia berbohong tentang hal yang paling mendasar. Suatu malam, aku sendirian di rumah besar peninggalan ayahku. Rumah itu terasa kosong dan menakutkan. Aku rindu ayahku. Aku menelepon suamiku, hanya ingin mendengar suaranya. Tidak diangkat. Ku telepon lagi. Masih tidak diangkat. Aku panik. Bagaimana kalau dia kecelakaan? Aku menelepon kantornya. Sesuatu yang hampir tidak pernah kulakukan. Resepsionis malah mengangkatnya. Maaf, saya mau bicara dengan suami saya, bagian manajer pemasaran. Manajer pemasaran? Maaf, Bu, tapi semua staf sudah pulang sejak jam 5 sore tadi, kata resepsionis itu. Jantungku berdebar. Tidak mungkin. Suami saya bilang dia ada meeting besar malam ini. Tidak ada meeting malam ini, Bu. Setahu saya. Resepsionis itu ragu sejenak. Maaf, ibu ini istrinya siapa ya? Aku menyebutkan nama suamiku. Hening sejenak di seberang sana. Oh, maaf, Bu. Sepertinya ada kesalahpahaman. Bapak itu sudah tidak bekerja di sini lagi. Duniaku berhenti berputar. Apa maksudmu? Beliau sudah di PHK. Sejak 8 bulan yang lalu, Bu. 8 bulan. 8 bulan lalu. Itu bahkan sebelum ayahku wafat. Jangankan manajer. Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Lalu dia, lembur. Di mana selama ini? Ponsel terjatuh dari tanganku. Malam itu, aku menangis. Bukan karena duka, tapi karena pengkhianatan. Uang 10 miliar milikku ada di tangan seorang pengangguran yang telah membohongiku selama berbulan-bulan. Inilah akar dari penderitaanku. Kebohongan inti yang dia bangun dengan sangat rapi. Dia memanfaatkanku di titik terendahku. Dia mengambil segalanya dariku saat aku sedang berduka. Malam itu, wanita rapuh yang menangis di pemakaman ayahnya telah mati. Yang lahir adalah wanita yang dipenuhi amarah. Aku mengambil ponselku. Aku tahu siapa yang harus kuhubungi. Halo? Suara di seberang terdengar mengantuk. Maaf mengganggu malam-malam. Kataku, suaraku serak. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh pengacara. Sahabatku langsung terbangun. Aku di sana 20 menit lagi. Sahabatku tiba 20 menit kemudian. Persis seperti janjinya. Aku masih duduk di lantai yang dingin. Ponsel tergenggam erat di tangan. Wajahku pasti terlihat mengerikan. Tapi aku sudah tidak peduli. Air mataku sudah kering, menyisakan jalur asin di pipi dan rasa perih di mata. Winda. Panggilnya pelan. Langsung duduk di depanku. Tidak peduli gaun kerjanya yang mahal kotor. Aku mengangkat wajahku. Dia pengangguran. Farah. 8 bulan. Dia membohongiku. Farah, sahabatku, tidak membuang waktu dengan kata-kata manis atau pelukan kasihan. Dia adalah seorang pengacara. Dia praktis. Dia menatapku tajam. 8 bulan. Itu berarti bahkan sebelum ayahmu meninggal. Dia sudah berboh. Dia mengincarnya. Potongku. Suaraku terdengar serak. Penuh kebencian. Dia tahu ayahku sakit parah. Dia tahu ayah akan meninggalkan sesuatu untukku. Dia sengaja. Dia merencanakan ini. Winda, tenang, kata Farah tegas. Kemarahanmu bagus. Kita akan pakai itu. Tapi sekarang aku butuh kamu fokus. Berapa banyak uangnya? Semuanya. Jawabku. 10 miliar.
Farah memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Dia memindahkan semuanya. Aku menandatangani suratnya. Aku bodoh. Aku sedang berduka. Dia memanfaatkan aku. Aku terisak, tapi amarah cepat-cepat mengeringkan air mata itu. Dia bilang itu, rekening aman. Tidak ada yang namanya, rekening aman, jika hanya atas namanya, desis Farah. Oke, kita harus bergerak, tapi kita tidak bisa gegabah. Aku ingin uangku kembali, kataku. Kita akan ambil kembali. Tapi bukan hanya itu. Mata Farah berkilat. Kita akan membuatnya membayar untuk setiap kebohongan. Kita akan menghancurkannya. Tapi untuk melakukan itu, aku butuh lebih. Lebih apa? Bukti dia pengangguran tidak cukup. Tidak cukup, kata Farah sambil berdiri dan mondar-mandir. Dia bisa berkilah. Dia bisa bilang dia di PHK tapi sedang merintis bisnis baru. Dia bisa bilang dia menyembunyikannya agar kamu tidak khawatir. Dia akan memutarbalikkan fakta, membuatmu terlihat seperti istri jahat yang tidak mendukung suami. Aku muak mendengarnya. Lalu bagaimana? Farah berhenti. Jika seorang pria berbohong soal pekerjaan selama 8 bulan, dia pasti berbohong soal hal lain. Kemana dia? Pergi kerja. Setiap pagi, dia pasti punya kehidupan lain. Winda. Jantungku terasa seperti diremas. Maksudmu wanita lain? Itu kemungkinan besar, kata Farah blak-blakan. Dan jika dia punya wanita lain, dia butuh uang. Jika dia tidak punya pekerjaan, tapi punya selingkuhan, dari mana dia dapat uang? Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku tidak punya uang lagi. Farah, semua tabunganku sudah kugunakan untuk biaya rumah sakit ayah. Aku tahu, potongnya. Aku yang bayar detektifnya. Anggap ini pinjaman. Kamu akan bayar aku kembali saat kita menang. Aku tertegun. Detektif. Kita butuh bukti kuat. Sesuatu yang tidak bisa dia bantah. Sesuatu yang memalukan, kata Farah. Aku kenal orang terbaik di bidang ini. Sekarang, ceritakan semua kebiasaannya. Jam berapa dia berangkat kerja? Kapan dia pulang? Nomor mobilnya, semuanya. Malam itu, aku menceritakan semuanya. Seminggu kemudian, aku bertemu Farah di kantornya. Dia meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. Kamu yakin mau lihat ini? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku harus. Aku membuka amplop itu. Isinya belasan foto. Foto suamiku. Foto dia sedang tertawa di restoran mahal. Di seberangnya, duduk seorang wanita muda, cantik, pakaiannya terbuka dan bermerek. Wanita yang jauh lebih muda dariku. Foto berikutnya. Mereka berjalan di lobi apartemen mewah, bergandengan tangan. Foto berikutnya. Mereka berciuman di depan pintu unit apartemen. Tanganku mulai gemetar. Jadi, ini, lemburnya. Ini, proyek besarnya. Wanita ini. Siapa dia? Tanyaku, suaraku datar. Namanya Bella, jawab Farah, membaca dari laporan detektif. Mantan model. Tidak bekerja. Tinggal di apartemen mewah yang coba tebak disewa atas nama suamimu. Dia menyewa apartemen untuk selingkuhannya pakai uangku. Lebih buruk, kata Farah. Dia menyewanya bahkan sebelum warisanmu cair. Dia membayarnya pakai. Farah membalik halaman laporan. Kartu kredit. Ini adalah senjata pertama kami. Perselingkuhan yang busuk. Tapi ini belum selesai. Detektifku melakukan lebih dari sekadar mengambil foto, kata Farah. Dia melacak keuangan suamimu. Disinilah aku menemukan senjata utamaku. Laporan itu menyatakan, alasan suamiku di PHK 8 bulan lalu bukan karena pengurangan karyawan. Dia di PHK karena penggelapan dana. Dia menggelapkan uang kantor. Bisikku, nyaris tak percaya. Ya, kata Farah. Perusahaan tidak menuntutnya secara pidana karena kasihan pada keluarga. Dengan syarat dia harus mengembalikan semua uangnya.
Totalnya 300 juta rupiah. Dia diberi waktu 1 tahun untuk melunasi. Aku terdiam. Jadi, dia di PHK, punya utang ke kantor lama 300 juta, dan punya selingkuhan yang harus dibiayai. Tapi dari mana dia dapat uang selama 8 bulan ini? Tanyaku. Ini bagian terbaiknya, kata Farah. Dia masuk daftar hitam ban karena kasus penggelapan itu. Dia tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank manapun. Lalu, Farah menunjuk 1 baris di laporan keuangan. Pinjol, pinjaman online. Bukan hanya 1, tapi 15 aplikasi pinjol berbeda. Dia gali lubang tutup lubang setiap hari. Dia menggunakan uang pinjol berbunga tinggi untuk membayar cicilan apartemen Bella, untuk makan malam mewah, untuk membeli jam tangan baru agar terlihat sukses di depanku. Total utang pinjolnya saat ini, kata Farah, sudah mencapai 500 juta rupiah. Dan itu terus berbunga setiap hari. Aku akhirnya mengerti. Aku melihat gambaran besarnya. Suamiku adalah seorang penipu. Dia pengangguran dengan utang 300 juta ke kantor lama dan 500 juta ke pinjol. Dia putus asa. Warisan 10 miliar ayahku bukan hanya bonus untuknya. Itu adalah satu-satunya jalan keluarnya. Dia tidak mengincarnya untuk foya-foya. Dia mengincarnya untuk menyelamatkan hidupnya yang sudah hancur. Dia membutuhkannya untuk menutupi semua kebohongannya. Dia mental pengemis. Desisku. Dia mengemis padaku, berakting jadi suami yang baik, padahal dia sudah busuk sampai ke akar. Tepat, kata Farah. Ini adalah senjata kita, Winda. Fakta bahwa dia pengangguran karena menggelapkan dana, dan fakta dia tenggelam dalam utang pinjol. Ini membuktikan niat jahatnya. Dia tidak mengamankan uangmu. Dia mencurinya untuk menutupi kejahatannya. Tapi masih ada satu senjata lagi. Sesuatu yang lebih bersifat psikologis. Ada satu hal lagi yang ditemukan detektif, kata Farah. Soal ibumu. Mertuaku. Aku benci wanita itu. Dia selalu meremehkanku, membandingkanku dengan menantu temannya, dan selalu membanggakan putranya, suamiku, sebagai manajer sukses yang kaya raya. Ya, suamimu menelepon ibunya setiap hari. Laporan panggilan menunjukkan itu. Dia sangat patuh. Sepertinya dia mati-matian mencari validasi ibunya. Aku teringat sesuatu. Setiap kali mertuaku datang, suamiku akan bersikap seolah dia adalah pria paling sukses di dunia. Dia akan memberiku kode untuk menyajikan minuman terbaik, menceritakan proyek-proyek palsunya. Aku tersenyum. Senyum dingin pertama yang kurasakan di wajahku. Dia takut pada ibunya, kataku. Dia lebih takut ibunya tahu dia gagal, daripada aku tahu dia selingkuh. Bingo, kata Farah. Mertuamu adalah kelemahan fatalnya. Dia rela melakukan apa saja agar ibunya tetap memandangnya sebagai putra emas yang sukses. Aku menutup amplop berisi foto-foto perselingkuhan itu. Aku sudah punya semua yang kubutuhkan. Senjata pertama, perselingkuhan dengan Bella. Senjata kedua, bukti PHK karena penggelapan dana. Senjata ketiga, utang pinjol 500 juta yang membelitnya. Senjata keempat, ketakutannya yang akut pada ibunya, mertuaku. Aku sudah tidak rapuh lagi. Aku tidak berduka lagi. Farah, kataku sambil berdiri. Aku tidak hanya ingin uangku kembali. Aku ingin mereka semua ada di sana saat dia hancur. Aku ingin selingkuhannya melihat dia miskin. Dan aku ingin ibunya melihat putranya ternyata seorang penipu. Farah tersenyum. Kalau begitu, kita harus berhenti bertahan. Kita mulai merencanakan serangan. Masih dalam flashback, aku berhenti menjadi korban pasif hari itu. Kantor Farah menjadi markas perangku. Selama 3 bulan berikutnya, kami tidak hanya mengumpulkan senjata, kami mengasah setiap bilahnya. Aku kembali ke rumah. Ini adalah bagian tersulit. Aku harus hidup dengan monster itu. Aku harus berpura-pura menjadi istri bodoh, lugu, dan penurut yang masih berduka.
Setiap pagi, aku masih membuatkannya kopi. Hati-hati di jalan, sayang, kataku dengan senyum palsu. Padahal aku tahu dia akan pergi ke apartemen Bella. Iya, meeting hari ini padat sekali, jawabnya, sambil merapikan das yang kubelikan. Setiap malam, dia pulang dengan aroma parfum wanita lain yang samar. Lembur lagi? Tanyaku, berpura-pura cemas. Proyek besar, sebentar lagi selesai. Sabar ya, katanya, lalu langsung mandi untuk menghilangkan jejak. Aku harus menahan rasa mual setiap kali dia menyentuhku. Aku harus menahan keinginan untuk menusuk punggungnya dengan garpu saat kami makan malam. Aku berakting. Aku memainkan peran istri yang sempurna, sementara di belakangnya, aku merencanakan kehancurannya. Selama 3 bulan itu, Farah bekerja di jalur hukum. Pertama, kita bekukan uangnya, kata Farah di suatu pertemuan rahasia kami. Tapi kita tidak bisa melakukannya terang-terangan. Kalau kita bekukan sekarang, dia akan curiga padamu. Lalu bagaimana? Tanyaku. Kita gunakan buktinya, jelas Farah. Aku, sebagai pengacaramu, akan menghadap bank. Aku akan tunjukkan surat PHK karena penggelapan dana itu. Aku akan tunjukkan slip utang pinjolnya. Aku akan bilang, klien saya, Winda, menandatangani surat transfer ini dalam keadaan berduka, di bawah pengaruh suaminya yang ternyata seorang penipu ulung yang sedang dikejar utang. Apakah bank akan percaya? Bank harus percaya. Mereka tidak mau terlibat dalam kasus penipuan dan pencucian uang. UU Perbankan melindungi nasabah. Aku akan mengajukan pengaduan resmi atas namamu, bahwa kamu curiga dana warisanmu akan disalahgunakan untuk membayar utang ilegal. Ini disebut undue influence atau paksaan terselubung, jelas Farah. Dan benar saja, Farah mengurusnya diam-diam. Bank setuju untuk melakukan investigasi internal. Mereka melihat bukti-bukti yang kami sodorkan. Mereka setuju bahwa ada indikasi kuat penipuan. Jadi, uangnya aman? Tanyaku lega. Aman. Bank sudah memindahkan 10 miliar itu dari rekening suamimu ke rekening penampung, escrow, khusus atas namamu, yang tidak bisa dia sentuh, kata Farah. Tapi ini bagian jeniusnya. Kita minta bank untuk tidak mengubah tampilan di internet bankingnya. Aku bingung. Maksudnya? Suamimu, Farah tersenyum licik, masih bisa login ke rekening barunya dan melihat saldo 10 miliar. Dia bisa melihat angka digitalnya. Tapi dia tidak bisa menariknya. Sistem akan menolaknya di detik terakhir. Tapi dia belum tahu itu. Dia pikir dia kaya. Dia akan terus berbohong padaku. Biarkan dia merasa menang. Kita tunggu dia melakukan langkah bodoh, kata Farah. Kami tidak perlu menunggu lama. Setelah 3 bulan merasa kaya di atas kertas, suamiku mulai gelisah. Para penagih utang pinjol pasti sudah mulai menerornya. Dia butuh uang itu cair. Dia mulai memberiku petunjuk. Sayang, kayaknya proyekku sudah mau selesai. Mungkin minggu depan kita bisa mulai renovasi rumah, katanya. Itu kode bahwa dia akan segera mencairkan uangnya. Bagus dong, kataku datar. Saat itulah kami menyusun rencana final. Pukulan terakhir. Kita harus melakukannya di tempat umum, kataku. Aku ingin ada saksi. Bang, kata Farah langsung. Tempat di mana dia pikir dia akan menang. Kita akan ubah panggung kemenangannya jadi panggung kehancurannya. Rencananya dibagi menjadi 3 tahap serangan, dan aku harus menjadi sutradaranya. Tahap 1, mengumpulkan para penonton. Aku butuh 2 penonton utama, ibu mertuaku dan Bella, si selingkuhan. Bagaimana cara membawa mereka ke sana? Tanyaku. Gunakan kelemahan mereka, kata Farah. Keserakahan. Malam itu, aku menelepon ibu mertuaku. Aku berpura-pura menangis. Ibu Hicks, aku bingung. Ada apa lagi kamu ini? Bentaknya seperti biasa. Rangga. Dia bilang besok pagi jam 10 mau ajak aku ke bank. Katanya uang warisanku sudah aman dan dia mau syukuran. Aku tidak mengerti, Bu.
Syukuran apa? Aku bisa mendengar napasnya yang tiba-tiba jadi cepat. Jam 10? Bank mana? Aku menyebutkan nama bank dan cabangnya. Kamu ini bodoh sekali. Tentu saja syukuran. Itu uang banyak. Ya sudah, besok ibu ke sana. Ibu mau pastikan anak ibu tidak kamu bodohi, katanya, lalu menutup telepon. Umpan pertama berhasil. Ibu mertuaku, yang takut tidak kebagian jatah, pasti akan datang. Tahap 2. Umpan untuk si pelakor. Untuk Bella, aku tidak bisa menelepon. Aku membeli ponsel baru dan nomor sekali pakai. Aku mengetik pesan, berdasarkan informasi dari detektif yang tahu betapa mata duitannya wanita itu. Aku mengirim pesan ke nomor Bella. Rangga mau cairkan 10 miliar di bank XXX cabang Y besok jam 10. Dia bilang mau pakai uang itu untuk kabur sama istrinya dan meninggalkan kamu. Kalau kamu mau bagianmu, datang dan tagih janjinya. Aku mengirimnya tanpa nama. Pesan itu akan memicu paranoia dan keserakahannya. Dia tidak akan membiarkan 10 miliar lolos begitu saja. Tahap 3. Properti pertunjukan. Semua sudah siap. Kataku pada Farah sehari sebelum hari H. Bagus. Aku sudah bicara dengan kepala cabang bank. Dia sudah tahu rencananya. Dia akan menugaskan teller terbaik mereka, Dika, untuk melayani suamimu. Semuanya akan terekam CCTV, kata Farah. Aku membuka tasku. Aku mengeluarkan sebungkus tisu baru. Ini untuk apa? Tanya Farah. Dia bilang aku bisa beli tisu, kataku. Lalu aku mengeluarkan segepok uang tunai. Aku sudah mengambilnya dari tabungan rahasiaku yang lain. Dan ini, kataku, uang 1 juta. Farah menatapku. Wajahnya yang biasanya keras, kini terlihat sedikit iba. Kamu yakin, Win? Aku mengangguk. Wajah suamiku yang sombong terlintas di benakku. Wajah mertuaku yang sinis. Wajah selingkuhannya yang tertawa di foto. Aku tidak pernah seyakin ini seumur hidupku. Flashback selesai. Pikiranku kembali ke masa kini. Aku ada di dalam taksi bersama Farah. Kami melaju menembus kemacetan pagi. Ponselku masih bergetar hebat di dalam tas. Suamiku pasti sedang panik karena aku tidak membalas pesannya. Dia tidak tahu aku sedang dalam perjalanan menemuinya. Taksi berhenti tepat di seberang bank. Dari kaca jendela yang gelap, aku bisa melihat semuanya. Aku melihat mobil suamiku terparkir gagah di depan lobi. Aku melihat ibu mertuaku, dengan baju pesta paling norak, sudah berdiri di dekat pintu masuk, tampak celingukan. Dan aku melihat seorang wanita muda dengan gaun merah ketat dan kacamata hitam besar turun dari taksi lain. Bella, semua aktor sudah ada di panggung. Mereka semua datang, bisikku pada Farah. Farah tersenyum. Tentu saja. Orang serakah selalu tepat waktu. Ayo, kataku, merapikan blusku. Saatnya pertunjukan dimulai. Kami keluar dari taksi, berjalan tenang menyeberang jalan, menuju bank tempat suamiku akan menghadapi penghakiman terbesarnya. Aku dan Farah tidak masuk terburu-buru. Kami berdiri sejenak di pintu kaca bank yang berat, membiarkan hawa dingin pendingin ruangan menerpa wajah kami. Aku menatap pemandangan di dalam. Lobi bank itu luas, lantainya marmer mengilap, dan suasananya sibuk namun senyap. Beberapa nasabah mengantre, yang lain duduk di sofa bludru. Semua terlihat normal. Lalu, aku melihatnya. Suamiku. Dia tidak sedang mengantre. Tentu saja tidak. Dia pikir dia adalah raja. Dia berdiri di dekat area priority banking, mengetuk-ngetukkan jari di jam tangan baru yang kubelikan dari uangku. Dia terlihat sangat gagah dengan setelan jasnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Dia tampak persis seperti manajer sukses yang selalu dibanggakan ibunya. Wajahnya memancarkan kesombongan dan ketidaksabaran. Dia melirik ke arah pintu masuk, jelas sedang menunggu sesuatu. Mungkin menunggu balasan pesanku yang tak kunjung tiba. Farah menyentuh lenganku pelan. Aktor pertama masuk, bisiknya. Tepat saat itu, pintu kaca di samping kami terbuka. Ibu mertuaku,
Ibu Ratna masuk dengan tergesa-gesa. Dia memakai baju brokat berwarna emas paling mencolok yang pernah kulihat, lengkap dengan sanggul dan perhiasan berlebihan. Dia tampak seperti mau pergi ke pesta pernikahan, bukan ke bank. Matanya liar mencari-cari. "Rangga," panggilnya. Suaranya yang melengking memecah kesenyapan Bang. Beberapa kepala menoleh. Suamiku berbalik. Wajah sombongnya langsung berubah jadi kesal. Ini tidak ada dalam rencananya. "Ibu?" desisnya. Berjalan cepat menghampiri ibunya. "Kenapa ibu di sini? Kan sudah kubilang, tunggu di rumah." "Menunggu apa?" semprot Ibu Ratna. Tidak peduli tatapan orang. "Ini 10 miliar. Rangga, uang banyak. Ibu harus pastikan semuanya aman. Ibu harus lihat sendiri." "SSST. Ibu, jangan keras-keras." Suamiku panik. Dia mencengkeram lengan ibunya, mencoba menariknya ke sudut. "Orang-orang bisa dengar. Ini urusan pribadi." "Pribadi bagaimana? Ibu ini ibumu. Masa depanmu itu jaminan masa tuaku. Tentu saja ini urusan ibu." Aku dan Farah hanya diam menonton dari dekat pintu. Kami belum perlu bergerak. Dan kemudian, aktor kedua tiba. Pintu kaca kembali terbuka. Kali ini, yang masuk adalah Bella. Dia persis seperti di foto. Tinggi, langsing, dengan gaun merah ketat yang memeluk tubuhnya. Kacamata hitam besar bertengger di hidungnya, dan aroma parfumnya yang menusuk langsung tercium bahkan dari jarak 5 meter. Dia berjalan masuk dengan langkah angkuh. Sepatu hak tingginya berketuk nyaring di lantai marmer. Dia melihat suamiku. Dia melihat suamiku sedang mencengkeram lengan wanita tua yang berpakaian norak. Pesan anonimku bekerja sempurna. Wajah Bella mengeras. Dia pasti mengira Ibu Ratna adalah aku, atau lebih buruk, saingan lain. Dia berjalan lurus ke arah mereka. "Rangga," panggilnya dengan suara manja yang dibuat-buat, tapi penuh ancaman. Suamiku membeku. Dia melepaskan lengan ibunya seolah tersengat listrik. Dia menoleh ke Bella. Wajahnya pucat pasi. Ini adalah skenario terburuknya. Dua dunianya. Dunia palsu yang dia tunjukkan pada ibunya, dan dunia busuk yang dia jalani bersama selingkuhannya, bertabrakan di lobi bank yang ramai. "Sayang," kata Bella, kini berdiri tepat di depan mereka. Dia dengan sengaja mengabaikan Ibu Ratna. Dia melingkarkan tangannya di lengan suamiku. "Jadi ini kejutannya? Kita mau cairkan uangnya sekarang? Kamu janji kita beli apartemen di pusat kota hari ini, kan?" Lobi bank terasa semakin senyap. Para nasabah yang tadi pura-pura tidak peduli, kini terang-terangan menonton. Petugas keamanan mulai melirik tegang. Ibu mertuaku, yang tadinya sibuk memarahi suamiku, kini mematung. Matanya melotot, bergerak dari tangan Bella yang memeluk lengan putranya, ke gaun merah ketat itu, lalu ke wajah suamiku yang berkeringat. "Rangga!" Suara Ibu Ratna bergetar. Siapa perempuan ini?" Suamiku menelan ludah. Keringat mulai membasahi kerah kemejanya. Dia mencoba melepaskan tangan Bella, tapi Bella justru semakin mengeratkan pegangannya. "Ibu kenalkan," katanya. Suaranya tercekat. Ini Bella. Dia rekan bisnisku." Aku nyaris tertawa. Rekan bisnis. Klise sekali. Bella tertawa. Tawa yang dibuat-buat. Terdengar seperti pekikan. "Rekan bisnis? Sayang, jangan bercanda. Bilang sama ibumu." Dia menoleh ke Ibu Ratna dengan senyum mengejek. "Saya pacarnya, Tante. Kita sudah 8 bulan bersama." 8 bulan. Kata itu menghantam Ibu Ratna seperti tamparan. Wajahnya memerah padam. "Pak pacar," pekiknya. 8 bulan. "Rangga, apa maksudnya ini? Kamu sudah punya Winda. Kamu sudah menikah." "Oh, Winda." Bella tertawa lagi. "Istri yang payah itu? Rangga bilang dia akan segera menceraikannya. Iya kan, sayang?" Dia menatap suamiku, menuntut jawaban. Suamiku terjebak.
Dia menatap ibunya yang siap meledak, lalu menatap selingkuhannya yang menuntut. Dia tidak bisa memilih. Keduanya adalah sumber masalah. Bukan begitu, Ibu. Dia tergagap. Bella, kamu salah paham. Salah paham apa? Potong Bella. Kini amarahnya terlihat. Kamu bilang padaku uang 10 miliar itu untuk kita. Untuk hidup baru kita. Kamu bilang kamu muak sama istrimu. Sekarang kamu mau ingkar janji setelah uangnya cair. Rahang Ibu Ratna jatuh. Uang 10 miliar untuk dia. Keserakahan di mata ibu mertuaku kini berubah menjadi amarah murni. Dia tidak marah karena putranya selingkuh. Dia marah karena uang warisan 10 miliar itu terancam jatuh ke tangan perempuan lain, bukan ke tangannya. Perempuan tidak tahu malu, jerit Ibu Ratna, menunjuk wajah Bella. Pelakor, beraninya kamu mau mengambil uang anak saya. Uang anak tante? Balas Bella, tidak mau kalah. Ini uang warisan istrinya. Dan Rangga memberikannya untuk saya. Tante yang siapa? Mau minta bagian juga. Kurang ajar. Ibu Ratna mengangkat tangannya, hendak menampar. Stop! Suamiku berteriak. Teriakan putus asa yang menggema di seluruh ruangan. Semua orang menatapnya. Dua petugas keamanan kini berjalan cepat ke arah mereka. Diam! Kalian berdua diam. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Dia malu. Dia sangat malu. Aku bisa melihat kehancuran mental itu dimulai. Pria ini, yang harga dirinya dibangun di atas kebohongan bahwa dia adalah putra emas dan manajer sukses, kini terekspos di depan umum. Dia terekspos di depan ibunya sebagai penipu dan peselingkuh. Dia terekspos di depan selingkuhannya sebagai anak ibu yang penakut. Ini semua salah paham, teriaknya pada petugas keamanan yang mendekat. Ini ibuku dan temanku. Kami hanya bicara. Tunggu kalian di sini, bentaknya pada Ibu Ratna dan Bella. Jangan buat keributan lagi. Aku urus uangnya dulu. Setelah uangnya ada di tanganku, aku akan selesaikan ini. Itu dia. Pelariannya. Dia masih percaya pada satu dewa, uang. Dia pikir 10 miliar di rekeningnya adalah jawaban untuk semua masalah ini. Dia pikir dia bisa membungkam Bella dengan uang, dan menenangkan ibunya dengan uang. Betapa bodohnya dia. Dia mendorong tubuh ibunya dan Bella menjauh darinya. Dia merapikan jasnya yang kusut dengan gerakan kasar. Dia menatap berkeliling, melihat semua orang menonton. Dengan sisa harga diri yang dia miliki, dia berjalan cepat, nyaris berlari, ke arah meja teller. Dia tidak melihatku. Dia tidak melihat Farah. Dia hanya melihat satu tujuan, teller bank. Ibu Ratna dan Bella ditinggalkan begitu saja di tengah lobi. Mereka saling menatap dengan penuh kebencian. Lihat apa yang kamu lakukan, perempuan murahan, desis Ibu Ratna. Tante yang harusnya sadar. Anak tante itu penipu, balas Bella. Tapi mereka tidak melanjutkan pertengkaran. Keduanya kini sama-sama cemas. Mereka berdua mengikuti arah pandang suamiku. Mereka berdua menatap ke meja teller. Mereka berdua, karena alasan yang berbeda, sama-sama menunggu nasib dari uang 10 miliar itu. Aku menatap Farah. Kekacauan berhasil diciptakan, bisikku. Farah mengangguk. Wajahnya serius. Bagus. Mentalnya sudah hancur. Sekarang, saatnya kita hancurkan realitasnya. Kami mulai berjalan pelan, mengambil rute memutar, menuju meja teller tempat suamiku akan menemui ajalnya. Suamiku tidak mengantre. Dia menerobos barisan, mendorong seorang ibu muda yang sedang menggendong anak. Minggir. Saya nasabah prioritas. Ini darurat, teriaknya. Membuat ibu itu terkejut dan hampir jatuh. Dia tiba di depan meja teller bertuliskan, Dika. Itu adalah teller yang sudah kami atur. Dika adalah teller senior. Wajahnya tenang dan profesional, tapi aku bisa melihat ketegangan di matanya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Pakai mata Anda, bentak seorang bapak-bapak di antrean. Suamiku mengabaikannya.
Dia menggebrak meja marmer teller. "Nama saya Rangga," katanya. Suaranya terengah-engah karena panik dan malu. "Saya mau cetak buku tabungan saya. Dan saya mau tarik semua dana saya. 10 miliar rupiah. Sekarang juga." Dika, si teller, tidak terkejut. Dia mengangkat wajahnya dengan tenang. "Selamat pagi, Pak Rangga. Bisa saya lihat kartu identitas dan kartu debitnya?" Suamiku merogoh sakunya dengan kasar, melemparkan KTP dan kartu debit baru yang dia buat untuk rekening. "Aman, itu. Cepat. Saya tidak punya waktu." Di belakangnya, Ibu Ratna dan Bella kini berdiri mengawasi, sekitar 5 meter jauhnya. Seperti dua burung bangkai yang menunggu mangsa. Dika mengambil kartu itu. Dia mulai mengetik di komputernya. Pelan. Setiap ketukan di keyboard terdengar seperti dentuman di lobi yang hening. "Bagaimana?" desak suamiku. "Sudah terlihat? 10 miliar. Kan? Cepat cairkan." Dika terus mengetik. Dia mengerutkan kening. Dia melihat ke layar, lalu ke suamiku, lalu ke layar lagi. "Ini adalah akting yang bagus." "Ada apa?" tanya suamiku. Nadanya mulai cemas. "Kenapa lama sekali?" Dika mengangkat wajahnya. Wajahnya dibuat sepucat mungkin. "Maaf, Pak Rangga. Ini aneh sekali." "Aneh kenapa?" bentak suamiku. "Jangan bilang sistemnya offline nih. Saya butuh uang itu sekarang." "Bukan, Pak," kata Dika. Suaranya pelan namun jelas. Cukup untuk didengar olehku dan Farah yang kini berdiri tepat di belakang suamiku. "Di sistem saya, rekening ini." "Kenapa dengan rekeningku?" "Rekening ini statusnya dibekukan, Pak," kata Dika. Dunia suamiku seakan berhenti. Dibekukan? Apa maksudmu dibekukan?" "Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Coba lagi." Dika menggeleng. "Sudah saya cek 3 kali, Pak. Dan saldonya." "Saldonya kenapa?" Dika membalik monitor kecil di mejanya agar suamiku bisa melihat. "Saldo Anda bukan 10 miliar, Pak. Saldo Anda 1 juta rupiah." Waktu seolah berhenti. Suamiku menatap layar itu. Matanya membelalak. Dia tidak bernapas. 1 juta? Teriaknya. Suaranya pecah. "Tidak mungkin. Kau pasti salah. Kau terbaru. Ya? Panggil manajermu. Panggil sekarang." Dia mulai menggedor-gedor meja kaca pembatas. "Saya cek tadi pagi di ponsel saya masih ada 10 miliar. Kalian pasti mau menipu saya. Bank ini mau mencuri uang saya." Dua petugas keamanan yang tadi melerai keributan, kini berlari ke arah kami. Mereka mencengkeram lengan suamiku. "Lepaskan saya," berontaknya. "Tidak ada yang salah, Rangga." Suaraku terdengar tenang, namun mematikan. Suamiku membeku. Dia berhenti memberontak. Perlahan, dia menoleh ke belakang. Wajahnya menunjukkan syok yang luar biasa. Dia tidak menyangka aku ada di sini. "Winda?" Matanya merah dan liar. "Kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Di sampingku." Farah melangkah maju. "Kami di sini untuk menghentikan penipuanmu." "Winda, katakan pada mereka." Teriaknya padaku, mengabaikan Farah. "Katakan pada mereka ini salah. Uang 10 miliar itu uang kita." "Bukan," kataku. "Itu uang ayahku." Farah mengangkat map yang dibawanya ke meja teller. "Pak Rangga, saya Farah, kuasa hukum dari istri Anda, Ibu Winda. Tidak ada kesalahan sistem. Rekening Anda memang kosong. Lebih tepatnya, sudah kami kosongkan." "Kosongkan?" tanyanya bingung. "Tapi aku cek saldoku. Hanya angka digital," kataku, mengulangi kata-kata Farah dulu. "Kamu hanya melihat bayangan. Uang itu tidak pernah menjadi milikmu." "Apa maksudnya ini?" Bella kini sudah ada di samping kami, disusul Ibu Ratna. Mereka berdua sama-sama bingung.
Rekening ini, jelas Farah dengan suara lantang, agar semua orang di lobi bisa mendengar, dibuat berdasarkan paksaan terselubung. Ibu Winda dipaksa menandatangani surat transfer saat masih dalam kondisi berduka. Kami sudah melaporkan ini ke bank 3 bulan lalu. Wajah suamiku berubah dari bingung menjadi ngeri. 3 bulan lalu. Ya, kata Farah. Bank setuju membatalkan transfer itu dan memindahkan kembali seluruh 10 miliar itu ke rekening aman atas nama Ibu Winda. Anda dibiarkan melihat saldo palsu di aplikasi Anda, sementara kami mengumpulkan bukti kejahatan Anda. Kejahatan? Aku tidak melakukan kejahatan. Oh, ya, kataku. Aku menoleh ke Bella, yang menatapku dengan tatapan bingung dan benci. Kamu masih mau apartemen darinya? Tanyaku pada Bella. Kasihan sekali. Pria yang kamu banggakan ini tidak punya 10 miliar. Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Aku mengeluarkan selembar kertas dari tasku. Dokumen pertama. Ini, kataku, melemparkannya ke meja teller. Surat PHK suamiku. Dia dipecat 8 bulan lalu. Bukan resign. Dipecat. Alasannya, penggelapan dana kantor. Bella tersentak mundur. Matanya membelalak ngeri. Ibu Ratna terhuyung. Dia memegang dadanya. Tidak mungkin. Rangga, ini bohong. Kan, nak? Bilang ini bohong. Kamu manajer sukses. Dia pengangguran, Bu. Kataku pada mertuaku. Nada suaraku dingin. Tanpa ampun. Manajer sukses yang ibu banggakan di setiap arisan itu adalah seorang penipu. Aku menoleh lagi ke Bella, yang terlihat ingin kabur. Tunggu, masih ada lagi. Kamu pikir dia membiayaimu pakai apa selama 8 bulan ini? Pakai cinta. Aku mengeluarkan tumpukan dokumen kedua. Rincian tagihan pinjaman online. Aku melemparkannya ke atas surat PHK. Ini. Dia punya utang 500 juta rupiah di 15 aplikasi pinjol ilegal. Suaraku meninggi. Dia pakai uang pinjol berbunga tinggi untuk menyewa apartemenmu. Untuk membelikanmu tas palsu. Untuk menutupi uang kantor yang dia gelapkan. Seluruh lobi bank kini sunyi senyap. Hanya terdengar suara napas Ibu Ratna yang terengah-engah. Bella menatap tumpukan tagihan itu. Lalu menatap suamiku dengan jijik. Jadi, kamu miskin. Suamiku tidak menjawab. Dia gemetar hebat. Dia menatap surat PHK. Dia menatap tagihan pinjol. Dia menatap wajah syok ibunya. Dia menatap wajah jijik selingkuhannya. Dan terakhir, dia menatapku. Kebencian di matanya begitu murni. Kamu. Desisnya. Kamu merencanakan ini semua. Dasar ular. Kamu yang memulainya. Jawabku tenang. Aku hanya mengakhirinya. Aku teringat sesuatu. Pesannya tadi pagi. Aku membuka tasku. Aku mengeluarkan sebungkus tisu. Lalu aku mengeluarkan segepok uang tunai. 1 juta rupiah. Aku meletakkan uang tunai itu di meja teller. Tepat di sebelah buku tabungannya yang baru dicetak Dika. Cetakan yang jelas menunjukkan saldo 1 juta rupiah. Ah, tapi aku salah, kataku, menatap matanya. Aku tidak mengosongkan rekeningmu. Aku sisakan 1 juta. Aku mendorong uang tunai itu ke arahnya. Sesuai pesanmu tadi pagi. 1 juta. Lalu, aku meletakkan sebungkus tisu itu di atas uang 1 juta. Buat beli tisu. Kamu akan sangat membutuhkannya. Suamiku menatap uang 1 juta yang kulempar ke meja. Lalu dia menatap sebungkus tisu di atasnya. Keheningan di lobi bank terasa pekat, berat, seolah semua orang ikut menahan napas. Matanya yang tadi penuh amarah, kini berkedut. Dia melihat buku tabungannya yang baru dicetak. Saldo 1 juta rupiah. Dia melihat uang tunai 1 juta rupiah di sampingnya. Dia melihat tisu itu. Pesan paginya. Ejekan sombongnya. 3 emoji tertawa jahat. Semuanya kembali menghantamnya. Kukira dia akan menangis. Kukira dia akan memohon. Aku salah. Dia tertawa. Tawa itu bukan tawa geli.
Itu tawa serak yang menakutkan. Tawa orang yang sudah kehilangan akal. Hahaha. Hahaha. Dia menunjuk wajahku dengan jari gemetar. Kamu pikir kamu pintar? Teriaknya. Tawanya berubah menjadi jeritan. Kamu pikir kamu menang? Ular. Kamu ular betina. Kamu menipuku. Pak, tolong jaga sikap Anda, kata dikasih teller. Tapi suaranya bergetar. Diam kau. Bentak suamiku pada Dika. Dia menyapu uang 1 juta dan bungkusan tisu itu dari meja. Uang kertas berhamburan di lantai. Tisu itu mendarat dengan menyedihkan di dekat kaki petugas keamanan. Ini semua bohong. Teriaknya pada semua orang di lobi bank. Dia pembohong. Istriku ini bersekongkol dengan bank untuk mencuri uangku. Uang warisanku. Itu uang warisan ayahku, kataku lagi. Suaraku sedingin es. Itu milikku saat aku menikahimu. Raungnya. Dia kini beralih pada ibunya. Ibu. Ibu percaya padaku. Kan? Ibu tahu aku manajer sukses. Ibu tahu aku tidak mungkin di PHK. Katakan pada mereka. Bu. Katakan bahwa aku anak kebanggaanmu. Semua mata kini tertuju pada Ibu Ratna. Mertuaku. Wanita itu gemetar hebat. Sanggulnya miring. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini pucat pasi. Dia menatap putranya, lalu menatap surat PHK di meja, lalu menatap tumpukan tagihan pinjol. Dia menatapku. Dia tidak melihatku dengan kebencian. Dia melihatku dengan ketakutan. Bukan takut padaku. Dia takut pada kenyataan. Rangga. Bisiknya. Suaranya parau. Tagihan. Tagihan pinjaman. 500 juta? Penggelapan dana. 300 juta? Apa kata orang nanti? Itu. Bukan. Kamu tidak apa-apa, nak. Bukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi, apa kata orang nanti? Harga dirinya hancur. Kebanggaannya, satu-satunya hal yang dia pamerkan di setiap arisan, putra emasnya, ternyata adalah seorang penipu yang tenggelam dalam utang. Jeritan suamiku terhenti. Reaksi ibunya adalah tamparan yang lebih keras daripada semua bukti yang kuberikan. Ibu? Tanyanya. Suaranya kini terdengar seperti anak kecil yang ketakutan. Aku malu. Ibu Ratna terisak. Aku malu punya anak sepertimu. Gagal. Kamu gagal. Dia tidak pingsan. Dia melakukan sesuatu yang lebih buruk. Dia berbalik, membelakangi putranya, dan berjalan terhuyung-huyung ke kursi sofa terdekat. Dia duduk di sana, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis meraung-raung. Bukan tangisan duka, tangisan malu. Penghakiman publik pertama telah dijatuhkan oleh ibunya sendiri. Suamiku tertegun. Pukulan itu telak. Lalu, Bella, si pelakor, mendecakkan lidahnya. Dia merapikan gaun merahnya yang ketat. Dia menatap suamiku dari atas ke bawah dengan tatapan paling jijik yang pernah kulihat. Jadi ini aslinya? Katanya. Suaranya penuh racun. Bukan manajer sukses. Cuma pengangguran miskin dengan setumpuk utang dan ibu yang dramatis. Bella, tunggu. Suamiku mengulurkan tangan. Ini hanya sementara. Aku bisa perbaiki ini. Uang itu, kita bisa tuntut dia. Bella tertawa. Tawa yang tulus dan mengejek. Kita. Tidak ada. Kita. Bodoh. Aku tidak punya waktu untuk mengencani pecundang. Tagihan 500 juta? Selamat menikmati hidup barumu di neraka. Dia membalikkan badannya. Sepatu hak tingginya berketuk nyaring di lantai marmer saat dia berjalan angkuh keluar dari bank. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia pergi begitu saja. Penghakiman publik kedua. Ditinggalkan oleh selingkuhannya di depan umum. Kini, suamiku sendirian. Ibunya menangis karena malu. Selingkuhannya telah pergi. Semua orang di ban menatapnya dengan campuran kasihan, jijik, dan ngeri. Dia tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada uang. Tidak ada status. Tidak ada kebanggaan. Hanya ada aku.
Dia menoleh padaku. Matanya. Aku tidak akan pernah melupakan matanya. Kebencian murni. Jika tatapan bisa membunuh, aku pasti sudah mati 1000 kali. Kamu. Desisnya. Dia tidak berteriak. Dia mengatakannya dengan suara rendah yang penuh ancaman. Ini semua salahmu. Kamu yang menghancurkan hidupku. Kamu pikir kamu bisa mengambil semuanya dariku dan pergi begitu saja? Dia mulai melangkah maju. Petugas keamanan yang tadi memeganginya, kini bersiaga. Pak, mundur. Ini urusanku dengan istriku. Raungnya. Dan dia menerjang. Dia tidak menerjangku. Dia menerjang Farah, yang berdiri di antara kami, memegang map berisi bukti-bukti. Dia mencoba merebut map itu. Berikan bukti itu. Itu palsu. Farah, yang tidak menduga serangan itu, terhuyung mundur. Kertas-kertas berhamburan ke udara. Surat PHK, tagihan pinjol, foto-foto perselingkuhannya dengan Bella. Semua rahasianya kini terbang dan mendarat di lantai ban yang mengilap. Terbuka untuk dilihat semua orang. Itu adalah pemandangan yang surreal. Petugas keamanan langsung bertindak. Kali ini mereka tidak main-main. Satu orang menerjang pinggangnya. Satu lagi mengunci lengannya dari belakang. Lepaskan aku. Lepaskan. Dia meraung seperti binatang yang terluka. Meronta-ronta di lantai. Farah, dengan tenang, merapikan blazernya. Dia menatap suamiku yang kini ditindih di lantai. Terima kasih atas konfirmasinya, Pak Rangga, kata Farah. Anda baru saja melakukan penyerangan fisik di depan belasan saksi dan kamera CCTV bank. Ditambah percobaan penipuan, pemalsuan dokumen transfer, dan paksaan terselubung, sepertinya Anda tidak akan kemana-mana. Seorang manajer bank, yang sedari tadi menonton dari ruangannya, keluar dan memberi isyarat pada petugas keamanan. Telepon polisi. Sekarang. Suamiku membeku. Polisi? Bisiknya dari lantai. Tidak, jangan polisi. Winda. Winda, tolong aku. Dia menatapku. Wajahnya yang arogan kini penuh air mata dan ingus. Dia memelas. Winda, aku mohon jangan panggil polisi. Aku suamimu. Aku minta maaf. Aku hilaf. Jangan penjarakan aku. Dia kembali menjadi mental pengemis. Mengemis belas kasihan. Sama seperti dia mengemis warisanku. Aku berjalan pelan melewatinya. Aku berhenti tepat di samping kepalanya yang tertelungkup di lantai. Aku berjongkok. Aku menatap matanya dari jarak dekat. Aku ingin dia melihat wajahku untuk terakhir kalinya. Saat kamu mengirim pesan itu tadi pagi, bisikku. Saat kamu tertawa dengan 3 emoji jahatmu, apa kamu pikir aku akan memaafkanmu? Dia terisak. Aku. Kamu mengambil 10 miliar dariku saat aku sedang berduka. Lanjutku, suaraku tak bergetar. Kamu berbohong padaku selama 8 bulan. Kamu berselingkuh. Kamu menghinaku. Kamu pikir kata maaf bisa memperbaiki semua itu? Aku berdiri. Di kejauhan, aku bisa mendengar suara sirine polisi mendekat. Winda, Jen, aku mohon. Aku tidak menoleh. Aku berjalan lurus ke arah Farah, yang sedang mengumpulkan kembali kertas-kertasnya. Kita sudah selesai di sini, kataku padanya. Aku dan Farah berjalan menuju pintu keluar. Kami melewati Ibu Ratna, yang masih menangis terseduh-seduh di sofa, terlalu malu untuk bahkan mengangkat kepalanya. Kami melewati para nasabah yang menatap kami dengan takjub. Saat kami sampai di pintu, 2 petugas polisi berseragam masuk. Mereka langsung menuju ke tempat suamiku ditahan oleh petugas keamanan. Aku mendengar suara borgol diklik. Aku mendengar dia berteriak memanggil namaku. Winda, jangan tinggalkan aku seperti ini. Winda. Aku berhenti sejenak di pintu kaca. Aku menoleh ke belakang, menatap pemandangan itu untuk terakhir kalinya. Suamiku, si manajer sukses, digelandang keluar dengan tangan terborgol, menangis, disaksikan ibunya yang hancur dan puluhan orang asing. Aku menatap matanya yang putus asa. Suami serakah,
kataku pelan, hanya untuk diriku sendiri. Mental pengemis. Lalu, aku mendorong pintu itu hingga terbuka. Cahaya matahari pagi menerpaku. Rasanya hangat. Aku melangkah keluar, menuju kebebasanku. 1 tahun kemudian, udara terasa sejuk pagi ini. Aku berdiri di atas panggung kecil yang didekorasi sederhana namun elegan. Di depanku, duduk puluhan anak muda dengan mata berbinar. Di sampingku, sebuah spanduk besar terbentang. Peresmian beasiswa Yayasan Damar Anggara. Damar, nama mendiang ayahku. Aku menggenggam mikrofon. Aku bukan lagi wanita rapuh yang gemetar menandatangani surat transfer. Aku juga bukan wanita dingin yang melempar tisu di bank. Ayah saya pernah berkata, aku memulai pidatoku, suaraku tenang dan jelas, bahwa kekayaan terbesar bukanlah tumpukan uang, tapi kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk tumbuh, dan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Aku melihat Farah, sahabatku, duduk di barisan depan. Dia tersenyum bangga. Dia bukan hanya pengacaraku lagi, dia adalah direktur hukum di yayasanku. Hari ini, lanjutku, kita tidak hanya meresmikan sebuah yayasan. Kita meresmikan ratusan kesempatan baru. Uang warisan ayah saya tidak hilang. Uang itu berubah wujud menjadi masa depan kalian. Tepuk tangan membahana. Setelah acara, seorang gadis muda menghampiriku. Dia memelukku erat. Terima kasih, Bu Indah. Tanpa ibu, saya tidak akan bisa kuliah kedokteran. Aku membalas pelukannya. Inilah kekayaanku yang sesungguhnya. Inilah 10 miliar itu. Kehidupanku berubah total. Aku menjual rumah peninggalan ayahku yang penuh kenangan buruk itu. Aku menggunakan sebagian dana warisan untuk mendirikan yayasan ini, dan sebagian lagi untuk berinvestasi di properti, sesuatu yang selalu ayahku ajarkan. Aku kini tinggal di sebuah villa kecil yang tenang di pinggir kota, dengan taman luas yang kurawat sendiri. Aku hidup damai. Aku sukses dengan caraku sendiri. Lalu, bagaimana dengan mereka? Karma tidak pernah salah alamat. Suamiku, Rangga, mendapatkannya lebih dulu. Sidangnya menjadi berita kecil di koran lokal. Mantan manajer tipu istri, gunakan uang warisan untuk bayar utang pinjol dan selingkuhan. Semua bukti memberatkannya. Rekaman CCTV ban yang menunjukkan dia menyerang Farah. Kesaksian teller. Surat PHK karena penggelapan dana. Dan tentu saja, tumpukan utang pinjolnya. Ibunya tidak datang ke sidang. Bella tidak pernah muncul. Dia divonis 3 tahun penjara atas percobaan penipuan berat dan pemalsuan dokumen. 3 tahun. Waktu yang cukup lama untuk merenungkan keserakahannya di dalam sel yang sempit. Lalu, Bella, aku tidak pernah melihatnya lagi. Tapi Farah, lewat jaringannya, pernah mendengar kabar angin. Reputasinya sebagai simpanan, manajer sukses, hancur di hari itu. Dia terekspos sebagai pelakor mata duitan. Dia kabarnya pindah ke kota lain, mencoba mencari mangsa baru. Tapi dia tidak lagi muda, dan reputasi buruk menyebar lebih cepat dari api. Terakhir ku dengar, dia bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah karaoke kelas bawah. Jauh dari apartemen mewah dan tas bermerek yang dulu dia banggakan. Dan terakhir, Ibu Ratna. Mertuaku. Dia yang paling menyedihkan. Setelah putranya dipenjara, para penagih utang pinjol, yang totalnya 500 juta, datang menerornya. Mereka tidak peduli Rangga di penjara. Mereka menagih ahli warisnya, ibunya. Rumah yang selalu dia banggakan, tempat dia mengadakan arisan dan memamerkan kesuksesan putranya, akhirnya harus dijual. Uang hasil penjualan rumah itu habis seluruhnya untuk membayar utang pinjol Rangga, ditambah bunga-bunganya yang mencekik. Dia jatuh sakit, bukan hanya fisik, tapi mentalnya terguncang. Dia malu, dia hancur. Aku pernah melihatnya sekali. Beberapa bulan lalu, aku sedang dalam perjalanan pulang dari meninjau lokasi properti. Mobilku berhenti di lampu merah. Di seberang jalan, aku melihat seorang wanita tua, kurus, dengan pakaian kusam, sedang berjalan kaki sendirian di trotoar yang berdebu.
Dia menenteng tas belanjaan dari pasar. Itu dia, Ibu Ratna. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Wajahnya yang dulu sinis kini kuyu dan kosong. Dia tidak lagi memakai perhiasan emasnya. Tidak ada lagi sanggul megah. Dia tidak melihatku. Dia hanya berjalan, menatap aspal. Lampu berubah hijau. Mobilku melaju. Aku tidak merasakan kasihan. Aku juga tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasa kosong. Semuanya sudah selesai. Malam itu, aku duduk di teras vilaku, menatap taman yang baru kusirami. Udara sejuk. Secangkir teh melati hangat ada di tanganku. Ponselku bergetar di atas meja. Untuk sepersekian detik, jantungku masih berdebar. Kebiasaan lama yang sulit hilang. Tapi di layar, bukan lagi pesan hinaan. Bukan lagi 3 emoji tertawa jahat. Itu adalah pesan dari Farah. Laporan keuangan yayasan kuartal ini luar biasa. Kita berhasil memberi beasiswa ke 50 anak lagi. Selamat, Win. Kamu berhasil. Aku tersenyum. Senyum yang tulus. Aku teringat buku tabungan kosong yang dipegang suamiku hari itu. Aku teringat mental pengemisnya. Dan aku sadar, aku tidak hanya mengambil kembali uangku. Aku mengambil kembali hidupku. Aku menyeruput tehku. Rasanya manis. Rasanya manis. Rasanya manis. Rasanya manis. Rasanya manis. Rasanya manis.